Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak bisa menyampaikan pembelajaran melalui video ya. Ini sebagai tambahan saja. Materinya sudah Bapak sampaikan di kelas, tapi untuk menguatkan Bapak buatkan video. Baik, anak-anak sekalian, untuk sekarang insya Allah kita akan membahas terkait dengan kalimah panyaram, kalimah pangajak, sareng kalimah parentah. Nah, kanggo kalimah panyaram salaresna ieu terus dibahas di bab 2 nya. Sebetulnya sudah dibahas di bab 2. Untuk sekarang hanya review saja, hanya pengingatan saja. Adapun untuk kalimah pangajak sareng kalimah parentah insya Allah akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, baik anak-anak sekalian, harapannya setelah mempelajari kalimat-kalimat ini ada beberapa hal yang hendak kita capai ya. Yang pertama, mikawanoh ciri kalimah panyaram, kalimah pangajak, jeung kalimah parentah. Jadi kita bisa mengetahui ciri-ciri kalimat panyaram, kalimat larangan, kalimat pangajak, kalimat ajakan, dan juga jeung kalimah parentah dan juga kalimat perintah. Nah, kemudian nikawanoh jeung mampu ngadamel contoh kalimat panyaram, kalimah pangajak, jeung kalimah parentah. Nah, selain kita mengetahui ciri-cirinya, kita juga jadi tahu seperti apa kalimatnya. Kemudian akhirnya kita mampu membuat contoh kalimatnya. Nah, dan yang terakhir Bapak harapkan mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kita mampu ngabedakeun kalimah panyaram, kalimah pangajak, jeung kalimah parentah. Ya, kita mampu membedakan mana kalimat panyaram, kalimat larangan, kalimat pangajak, kalimat ajakan, jeung kalimat parentah, dan mana kalimat perintah. Nah, karena ada yang sama, ada yang beda. Jadi untuk mencari, kalau misalkan kita ingin membedakan, maka kita cari perbedaan. Ya, nah, adapun persamaannya itu sama-sama diakhiri dengan tanda seru ya, atau tanda penyelup pami dina bahasa Sunda. Nah, supados langkung barokah urang kawitan laku awasan basmalah ya sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salajengna barudak sadayana ieu atos salaresna mah nya tos diajarkeun di ku Bapak di bab 2 mung dibahasa kedik pangikeun. Kalimah panyaram nyaeta kalimah anu eusina mangrupa larangan kana hiji pagawean. Jadi isinya itu berupa larangan terhadap satu pekerjaan tertentu ya. Panyaram dina bahasa Sunda atau larangan dalam bahasa Indonesia. Ciri kalimah panyaram yang pertama kecap panyaram, maka hiji kecap panyaram ya. Kemudian tanda penyelup di akhir kalimah. Nah, adapun yang dimaksud dengan kecap panyaram ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, itu dalam bahasa Indonesia ada kata tidak boleh. Kemudian bahasa Sundanya itu tekenging ya, tekenging. Nah, kemudian ada kata jangan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sundanya ulah ya. Sareng tiasa oge jangan itu entong ya. Nah, ini yang menjadi ciri kalimah panyaram ya. Ada kata tekenging, ada kata ulah, dan ada kata tong. Nah, berikutnya kita akan coba lihat contohnya, contoh kalimat panyaram. Nah, misalkan tekenging micen runtah padu bae. Nu kahiji, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ari nutupan panto teh tong tarik teuing. Kalau menutup pintu itu jangan terlalu keras katanya gitu ya. Jangan terlalu kencang. Nah, yang ketiga,
ulah ulin kamalinaan tos magrib mah gerak marulang bisa aya sandekala jangan main keterlaluan gitu ya sampai lupa waktu gitu. Kalau sudah maghrib maka segeralah pulang karena bukan waktunya sande kala itu. Sande itu bukan, kala itu waktu. Jadi bukan waktunya. Kemudian ari barang tuang teh tekenging sabari tatih. Komo sabari mapah mah doraka eta teh. Kalau makan itu tidak boleh sambil berdiri gitu ya. Apalagi sambil berjalan. Itu teh dosa gitu. Nah, dari beberapa ciri contoh kalimat penyeram ini apa yang pertama yang menjadi ciri kalimat penyeram? Kenapa bisa disebut kalimat penyeram? Yang pertama ada kata tekenging ya. Nah, ada kata tekenging di sini nih. Ada kata tekenging. Kemudian yang kedua ada apa namanya? Yang kedua ada tanda seru ya. Nah, ada tanda seru. Nah, adapun nomor yang kedua ya. Nah, yang kedua itu ari nutupan panto teh tong tarik teuing. Ada kata apa tuh? Ada kata tong ya. Tuh, ada kata tong dan juga ada kata ada tanda seru ya. Maka itu disebut dengan ini ya kalimat penyeram ya. Kemudian di nomor 3 itu ada kata ulah betul ya dan juga ada tanda seru. Nah, ini ada kata ulah dan ada tanda seru, maka disebut dengan kalimat penyeram. Yang keempat itu ada kata apa coba? Ah, betul, kata tekenging ya. Kata tekenging. Dan satu lagi tentu ada tanda seru ya. Nah, itu yang menjadi ciri kalimat larangan ya. Nah, anak-anak sekalian, itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Kita akan lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yang namanya kalimat pangajak. Naon sih kalimat pangajak itu dina bahasa Indonesia? Nah, leresnya kalimat pangajak teh kalimat ajakan. Nyaeta kalimat anu eusina mangrupa ajakan supaya migawe hiji pagawean. Jadi kalimat yang isinya itu berupa perintah, bukan perintah, berupa ajakan untuk mengerjakan pada suatu pekerjaan tertentu, katanya gitu. Nah, ciri kalimat pangajak itu sama ada 2 juga ya. Ini untuk menggampangkan biar memudahkan anak-anak aja ya. Yang pertama kecap pangajak, kemudian yang kedua ada tanda seru ya, tanda panyelup. Nah, kita langsung ke kecap panyeram. Nah, kecap panyeram ada apa saja? Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata mari atau kata ayo. Nah, maka dalam bahasa Sunda mari atau ayo ini bisa diartikan hayu ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada kata yuk. Nah, yuk itu dalam bahasa Sunda bisa disebut dengan yuk ya. Yuk bedanya kalau bahasa Indonesia pakai k, kalau bahasa Sunda mah henteu gitu ya. Nah, terus aya hiji deui. Nah, be. Nah, be itu ini hampir samaan dengan yuk ya. Yuk sama be itu hampir samaan karena sama-sama diletakkan di akhir. Sementara hayu itu biasanya di depan. Nah, baik. Kita langsung ke contoh supaya lebih bisa dipahami. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita akan coba lihat. Yang pertama, kita baca. Silakan dibaca. Oke. Hayu urang ka masigit. Artinya apa? Ada yang tahu?
Betul. Hayu urang ka masjid itu artinya ayo kita ke masjid. Masjid itu masjid ya sayang ya. Nah, berikutnya urang angkat sekolah sasarengan yuk. Nah, urang angkat sekolah sasarengan yuk. Kita berangkat sekolah bareng-bareng yuk gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hayu sasarengan ngajaga kebersihan lingkungan. Artinya, nah betul. Ayo sasarengan ngajaga kebersihan lingkungan. Ayo bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Kemudian contoh yang terakhir yang keempat, urang main sondah be. Nah, urang main sondah, mohon maaf ya, nya harusnya pakai topi ya, pakai curug. Urang main sondah be, kita main sondah yuk. Sondah itu salah satu jenis permainan Sunda ya. Kalau insya Allah nanti mudah-mudahan wabahnya segera berakhir, anak-anak nanti di semester 2 ya, kita akan mempelajari permainan Sunda. Salah satunya yang akan kita mainkan adalah sondah ya, atau permainan engklek ya, atau tapak gunung kalau bahasa Indonesia. Nah, kita coba bahas satu persatu. Hayu urang ka masjid yang menjadi ciri kalimat ini disebut dengan kalimat ajakan apa cirinya? Betul, ada kata hayu dan juga ada tanda seru tentunya ya di akhir kalimatnya. Nah, coba Bapak kasih tanda ya. Nah, ini ada kata hayu dan juga ada tanda seru ya, ayat tanda seru. Kemudian yang kedua, urang angkat sekolah sasarangan yuk. Nah, yang menjadi ciri kalimat ajakannya apa? Ada kata you, betul ya. Ada kata you dan juga ada tanda seru. Nah, kemudian berikutnya, hayu sesarengan ngajaga kebersihan lingkungan. Yang jadi cirinya hayu, betul ya, hayu. Dan juga ada tanda seru tentunya ya, tanda penyeluk. Nah, yang terakhir yang menjadi ciri kalimat ajakannya adalah be. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ya, ada kata be sama tanda seru. Dari sini, dari contoh ini semua kita bisa lihat ternyata kata you itu lebih mirip dengan kata be, atau kata be itu hampir sama dengan kata you. Makanya kalau kata be itu memang jarang digunakan ya. Hanya digunakan itu di beberapa daerah gitu ya. Karena termasuknya termasuk bahasa daerah tertentu gitu ya. Nah, itu anak-anak untuk kalimat pangajak ya, kalimat pangajak atau kalimat ajakan. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah kalimat perintah, kalimat parentah. Nyaeta kalimat anu eusina mangrupa parentah supaya migawe hiji pagawean. Ya, isinya berupa kalimat yang memerintahkan pada satu perintah tertentu, pada pekerjaan tertentu gitu ya. Nah, kita langsung ke ciri kalimat. Apa saja yang menjadi ciri kalimatnya? Yang pertama kecap parentah, yang kedua rangkaian akhir atau kata kerja ya, kata kerja yang berakhiran ken. Berimbuhan berakhiran ken. Kemudian yang terakhir ada tanda penyeluk ya, atau tanda seru. Jadi yang kalimat parentah ini itu agak sedikit berbeda dengan ciri yang lain ya. Kalau yang lain itu cuma 2, ini ada 3. Jadi selain ada kata perintah, kecap parentah, itu ada kata kerja ya. Kata kerja baik berakhirankan ataupun enggak ya, biasanya bisa disebut dengan kalimat perintah. Nah, dan terakhir ada tanda seru atau tanda penyeluk. Nah,
kita coba bahas satu persatu. Nah, kecap parentah misalkan ya, punten, pang, kemudian jug, jig, pok, pek ya. Kemudian sok, terus ada jung juga ya. Nah, ini semua merupakan kata perintah itu. Eh, apa? Biasanya kalau dalam bahasa Sunda ketika menyuruh sesuatu itu biasanya diawali dengan ini ya. Pang, juk, jig, pok, pek, sok, apa? Jung dan sebagainya ya, dan sebagainya. Nah, untuk punten itu sendiri itu mempunyai arti dalam bahasa Indonesia tolong ya. Nah, punten itu tolong. Atau permisi ya bisa juga. Kalau jadi ada dua makna. Punten itu kalau digunakan untuk sopan santun untuk lewat depan orang lain itu permisi, atau misalkan untuk apa, mengunjungi rumah orang lain ya, itu permisi. Kalau dalam bahasa Sunda punten. Kalau misalkan dalam apa, kata perintah, punten itu maknanya adalah tolong ya. Tapi sama-sama bermakna bagus ya, bermakna baik, apa, sopan seperti itu. Jadi eh, apa, Bapak sarankan untuk anak-anak pembuatan kalimat perintah itu dengan menggunakan kata punten ya, karena lebih sopan. Nah, kemudian pang itu eh, bermakna mohon ya. Nah, biasanya punten dan pang ini berdampingan ya. Eh, jadi kalau misalkan mau menyuruh sesuatu dengan kata pang, biasanya diawali dengan kata punten dulu gitu ya. Punten pang titik titik, nah, gitu ya. Kemudian jug, jig ini mempunyai makna yang sama ya, yaitu kata yang digunakan untuk menyuruh pergi atau berangkat. Itu jug, jig, jing ya. Jing, apa, jung, maaf, bukan jing ya, jung ya. Nah, itu biasanya untuk menyuruh berangkat atau pergi. Kemudian pok, pok itu untuk berbicara. Pok atau nyaur. Nah, biasanya gitu ya. Itu menyuruh untuk berbicara. Kemudian pek dan sok itu mempunyai makna untuk melakukan sesuatu. Nah, pek Bandungan, pek kerjakan, sok tingali dan sebagainya ya. Nah, untuk contoh kecapagawean anu dirangkenan kukeun ya, berakhiran itu kurang ya, maaf. Keun itu teh harusnya. Nah, contohnya misalkan tutupkeun. Kemudian nah, tutupkeun itu asal katanya dari tutup ya, pakai akhiran keun. Nah, maka biasanya digunakan dalam kata eh, apa, perintah ini ya. Nah, tapi kalaupun tidak menggunakan kata keun itu tidak jadi masalah. Misal hanya kata tutup saja, bisa saja ya. Eh, Punten tutup pantona, nah, itu bisa dikatakan sebagai kecap, apa, kalimah pagawean. Tapi yang lebih sempurna lagi kalau misalkan pakai keun ya. Punten pang nutupkeun gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian enggal, enggal itu asal katanya dari enggal, enggalkeun ya. Asal katanya dari enggal. Nah, kemudian dikasih rerangken keun atau imbuhan akhiran keun. Sehingga ini bisa digunakan juga dalam apa, kalimah pegawaian. Kalimah ajakan ya. Kalimah perintah, maaf. Nah, kemudian tinggalkan asal katana tinggal ya, tinggalkan asal katanya dari tinggal. Kemudian perhatoskan asal katanya betul ya, perhatos, perhatosan. Nah, kalau an itu apa, perhatosan itu eh, apa, berimbuhan an ya. Ima perhatoskeun ya. Asal katanya
perhatos. Kemudian bacakeun. Nah, bacakeun itu asal katanya dari baca ya. Nah, itu contoh eh, kata kerja yang digunakan dalam eh, kalimat perintah ya. Dan sebagainya. Ini banyak sebetulnya kata kerja itu. Nah, kemudian kita langsung ke contoh biar lebih bisa dipahami. Nah, yang pertama, punten pangnutupkeun panto. Coba apa artinya? Permisi, mohon tolong tutupkan pintu. Betul. Di sini yang menjadi ciri kalimatnya apa? Iya, betul. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang kedua, jung geura ibak ka ditu. Nah, jung geura ibak ka ditu. Ayo segera mandi sana gitu ya. Kemudian pek perhatikan gambar di handap ieu. Silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian sok perhatoskeun ari guru nuju nerangkeun teh. Silakan diperhatikan kalau guru sedang menjelaskan ya. Yang pertama tadi yang menjadi ciri kalimat perintahnya itu apa? Ada kata punten pang. Nah, kemudian ada kata kerja juga. Nah, di sini berimbuhankeun ya. Dan terakhir ada Bapak kasih tanda ya biar lebih paham. Nah, ada tanda seru. Ini ada kata keun sebetulnya ini ya yang kata kata kerja ya. Kemudian yang kedua jung geura ibak ada kata jung ya. Nah, di sini geura nggak gerakan ya. Meskipun bisa saja jung gerakeun ibak bisa saja. Betul itu juga. Tapi di sini hanya menggunakan kata kerjanya saja. Ya, di sini ada kata jung, ada kata kerja dan juga ada tanda seru. Kemudian yang ketiga, pek perhatikan gambar di handap ieu. Yang menjadi cirinya ada kata pek, betul ya. Kemudian ada kata perhatikan. Nah, ini berimbuhankeun ya. Kemudian ada tanda seru. Berikutnya sok perhatoskeun ari guru nuju nerangkeun teh. Ada kata sok dan juga perhatoskeun ya. Perhatoskeun itu apa? Betul, perhatikan ya. Silahkan diperhatikan kalau guru sedang menjelaskan gitu ya. Nah, terakhir ada tanda seru ya. Ada tanda seru. Nah, di sini ada tanda serunya ya. Nah, itu contoh kalimat perintah ya. Nah, mudah-mudahan walaupun melalui video ini anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, terakhir supaya kita bisa membedakan, Bapak akan membuat 3 contoh kalimat yang berbeda dan kita coba artikan bersama-sama ya. Nah, nomor 1 boleh dibaca sama nomor absen 5. Coba silakan. Oke, good. Teu kenging micen runtah padu bae. Nah, teu kenging micen runtah padu bae. Artinya apa? Ada yang tahu? Boleh absen 1 boleh. Atau yang bisa silakan. Oke, sip. Teu kenging itu tidak boleh. Micen itu membuang. Runtah itu sampah. Padu bae sembarangan. Jadi artinya jangan membuang sampah sembarangan, betul ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, berikutnya ada ini boleh dibaca sama nomor absen 8 deh, silahkan. Oke, sip. Hayu urang ngaos
sabab ngaos teh ngajadikeun hirup jadi jelas tujuan. Hayu, hayu itu bahasa Indonesianya apa? Ayo, betul. Orang kita ngaos ngaji ya. Ayo kita ngaji sebab ngaji ngajadikeun hirup menjadikan hidup jadi jelas tujuan. Betul. Ya, ayo kita mengaji karena mengaji menjadikan hidup kita jelas tujuan atau lebih berarti ya. Mari kita mengaji karena mengaji hidup jadi berarti atau jelas tujuan. Kemudian yang terakhir contoh kalimatnya boleh dibaca sama nomor absen 25. Punten pangnutupkeun pantona. Hebat. Mohon, punten itu mohon ya. Mohon tolong mohon nutupkeun. Nutupkeun itu tutupkan pantona pintunya. Tolong mohon ditutupkan pintunya. Kalau di sini dibalik ya. Mohon tolong tutup pintunya. Nah, ini 3 contoh kalimat ini merupakan contoh dari masing-masing kalimat yang tadi Bapak jelaskan. Ada kata larangan, kemudian ada mohon maaf, ada kalimat larangan, ada kalimat perintah dan juga ada kalimat ajakan ya. Nah, kita coba lihat satu persatu. Nah, yang nomor 1 ini yang menjadi ciri kalimatnya apa? Tekenging, betul ya. Nah, yang menjadi ciri kalimatnya itu adalah kata tekenging ya dan juga ada tanda seru. Nah, kalimat yang ada kata tekenging dan juga ada tanda serunya itu termasuk kalimat apa? Kalimat larangan atau napi panyaram ya. Maaf nih, Bapak tulisnya gini. Panyaram ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, hayu urang ngaos sabab ngaos ngajadikeun hirup jadi jelas tujuan. Ciri kalimatnya apa coba? Ada kata hayu, betul ya. Ada kata hayu dan juga ada tanda seru. Nah, betul. Nah, ada kata hayu dan juga ada tanda seru. Kalau ada kata hayu berarti kalimat apa nih? Kalimat ajakan, ayo. Nah, ya. Jadi kalimat pengajak ya. Pengajak. Ya. Jadi ada kalimat pengajak. Kemudian yang ketiga, punten pangnutupkeun panto. Apa? Coba ciri kalimatnya. Ada kata punten pang, betul ya. Ada kata punten pang sama nutupkeun. Nutupkeun itu kata kerja. Ini ada kata punten pang, ada kata kerjanya. Nah, terus ada tanda seru. Ini berarti contoh kalimat apa? Kalimat perintah atau parentah ya. Nah, parentah. Ya, kalimat perintah atau kalimat perintah. Nah, itu ya anak-anak. Nah, untuk latihannya silakan boleh berlatih di buku paket di bab 3 ada ya. Silakan dikerjakan evaluasinya. Kemudian nanti Bapak juga akan buatkan perintah ya di Google Classroom anak-anak. Jadi nanti jangan lupa untuk dibuka Google Classroom-nya dan dikerjakan tugasnya. Nah, untuk pembelajaran tanda seru ya, tanda penyelup
ataupun kalimat perintah, kalimat larangan, dan juga kalimat ajakan. Dicukupkan sekian ya dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semuanya. Terima kasih.